Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fadila Nur Arafanium 11970000034. Di sini saya akan menjelaskan satu modul, yaitu modul kelima dengan judul Fast Fourier Transform dalam mata kuliah praktikum pengolahan sinyal digital. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Fast Fourier Transform. Transformasi Fourier cepat atau Fast Fourier Transform adalah implementasi yang sangat optimal dari transformasi Fourier diskrit yang mengubah sinyal diskrit dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, hasil perhitungan dari FFT ini akan memberikan informasi tentang konten frekuensi, fase, dan sifat lainnya dari sinyal. Fungsi FFT pada MATLAB akan menggunakan algoritma transformasi Fourier cepat untuk menghitung transformasi Fourier data. Nah, di sini dilakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama yaitu mengenai spektrum frekuensi Fast Fourier Transform. Nah, pada percobaan ini dibangkitkan suatu sinyal sinusoidal X yang merupakan fungsi waktu T dengan komponen frekuensi 50 Hz. Digunakan vektor waktu yang disampel dengan kelipatan 1/50 detik selama 100 detik. Nah, di sini pada blok program yang pertama, yaitu untuk mendefinisikan masing-masing variabel yang memiliki sintaksnya masing-masing, sehingga nantinya hanya perlu menuliskan variabelnya saja, tidak perlu menuliskan sintaksnya lagi. Nah, di sini contohnya ada variabel X kecil, yaitu memiliki sintaks untuk membangkitkan sinyal sinusoidal. Kemudian ada variabel X besar, itu untuk menghasilkan sinyal hasil FFT-nya, kemudian variabel Y untuk mengetahui nilai absolut atau magnitud dari hasil FFT, kemudian variabel Z untuk menggeser dengan menggunakan fungsi sintaks FFT shift Y. Kemudian pada plot sinyal yang pertama yaitu untuk memplot sinyal sinusoidal. Kemudian plot yang kedua yaitu untuk memplot sinyal hasil FFT. Nah, sebuah sinyal ini dapat dikonversi antara domain waktu dan frekuensi dengan menggunakan suatu operator dalam matematika yang disebut dengan transformasi. Nah, output dari FFT ini adalah vektor kompleks yang berisi informasi tentang konten frekuensi sinyal. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah memplot frekuensi real dan frekuensi imajiner. Nah, di sini menunjukkan spektrum komponen frekuensi yang merupakan representasi domain frekuensi dari sinyal. Nah, dalam analisis domain frekuensi menunjukkan bagaimana energi sinyal didistribusikan melalui rentang frekuensi. Nah, perhitungan FFT ini akan memberikan informasi tentang konten frekuensi, fase, dan sifat lain dari sinyal. Nah, FFT akan mengembalikan informasi mereka dalam bentuk kompleks, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Nah, yang selanjutnya yaitu selain itu representasi domain frekuensi dari sebuah sinyal juga membawa informasi tentang magnitudo dan fase sinyal pada setiap frekuensi. Nah, jadi di sini diplot suatu nilai absolut atau magnitudo dari hasil FFT dan juga pergeseran sinyal hasil FFT. Nah, di sini ada variabel Y dengan sintaks Y abs FFT X, N. Nah, fungsi abs yang berguna untuk mengetahui nilai mutlak absolut dan besaran magnitud kompleks dari hasil FFT. Fungsi ini akan mengembalikan nilai absolut dari setiap elemen array. Nah, kemudian untuk variabel Z ini adalah memiliki sintaks FFT shift Y, berfungsi untuk menata ulang transformasi Fourier X dengan menggeser komponen frekuensi 0 ke pusat array. Nah, ini berguna untuk memvisualisasikan transformasi Fourier dengan komponen frekuensi 0 di tengah spektrum. Fungsi ini tidak menghitung apapun, tetapi hanya menukar posisi dari sampelnya saja. Kemudian jika di run pada percobaan 1 akan menghasilkan plotting dari 6 sinyal seperti yang ditampilkan. Nah, di sini yang pertama itu sinyal
sinusoidal yang nantinya akan ditransformasikan dengan menggunakan fast Fourier transform. Sinyal yang kedua akan menunjukkan sinyal hasil dari transformasi menggunakan fast Fourier transform. Di sini dihasilkan suatu sinyal atau vektor yang kompleks. Nah, yang akan membawa informasi konten tentang frekuensi sinyal, fase, dan sifat-sifat sinyal lainnya. Nah, kemudian di sini karena FFT akan memberikan informasi dalam bentuk bagian real dan bagian imajiner, maka di sini diplot juga frekuensi real dan frekuensi imajinernya. Nah, frekuensi real ini adalah hasil dari FFT yang menunjukkan seberapa besar setiap komponen frekuensi menyerupai gelombang kosinus yang merupakan fungsi genap. Sedangkan frekuensi imajiner adalah menunjukkan seberapa mirip setiap komponen dengan gelombang sinus yang merupakan fungsi ganjil. Nah, untuk selanjutnya itu ada FFT absolute dan shifting FFT. Nah, karena representasi dari domain frekuensi dari sebuah sinyal juga membawa informasi tentang magnitudo dan fase sinyal pada setiap frekuensi. Nah, di sini merupakan suatu alasan juga mengapa output dari perhitungan FFT ini rumit dan kompleks. Nah, besarnya dari magnitudo akan memberitahu kekuatan komponen frekuensi relatif terhadap komponen lain. Nah, sedangkan fase akan memberitahu bagaimana semua komponen frekuensi menyelaraskan dalam waktu. Nah, jadi pada percobaan yang pertama ini, dari satu sinyal sinusoidal ini kemudian didapatkan hasil transformasinya. Nah, dari sinyal hasil transformasi ini memiliki komponen atau spektrum komponen frekuensi yang merupakan representasi domain frekuensi dari sinyalnya. Nah, jadi dari sinyal hasil FFT ini dapat diuraikan menjadi frekuensi real, frekuensi imajiner, kemudian nilai absolut FFT dan shifting FFT juga. Nah, kemudian lanjut pada percobaan yang kedua, yaitu untuk mengetahui komponen frekuensi suara paus biru. Nah, di sini pada blok program yang pertama, ya, baris program ini akan memuat subset data di Blue Whale Audio yang berisi vokalisasi suara paus biru. Nah, karena suara paus biru ini adalah suara dengan frekuensi yang rendah, mereka hampir tidak dapat terdengar oleh manusia. Nah, sehingga skala waktu dalam data nanti akan dikompresi dengan faktor 10 supaya menaikkan data dan membuat suara paus biru terdengar lebih jelas. Nah, di sini digunakan sound XFS untuk mendengarkan seluruh file audio. Nah, yang selanjutnya itu subplot blok program yang kedua. Nah, di sini akan ditentukan suatu sinyal baru yang lebih kuat. Nah, pada blok program yang kedua ini ditentukan panjang sinyal baru yang memiliki kekuatan dan 2 kali lebih besar dari panjang aslinya. Nah, di sini pada variabel TB ini, di sini akan dikompresi dengan faktor 10, khususnya pada panjang nada B dari suara paus. Nah, supaya dapat menaikkan nada dan membuat suaranya terdengar lebih jelas. Nah, yang selanjutnya itu akan digunakan di sini sintaks FFT untuk menghitung transformasi Fourier. Menggunakan panjang sinyal yang baru, FFT ini akan secara otomatis mengisi data dengan 0 untuk meningkatkan ukuran dari sampelnya, atau disebut dengan zero padding, yang dapat membuat komputasi transformasi lebih cepat secara signifikan. Dan kemudian yang terakhir, yaitu blok program ini akan memplot spektrum akhir dari komponen suara paus biru. Plot spektrum ini akan menunjukkan kekuatan sinyal dan menunjukkan bahwa suara paus akan terdiri dari frekuensi dasar sekitar 17 Hz dan urutan harmonik atau nadanya, di mana nada B dari suara paus ini ditekankan atau dikompresi sehingga menjadi lebih kuat. Nah, di sini ketika
Nah, dari hasil run program percobaan yang kedua ini dihasilkan file audio dari paus biru. Kemudian pada gambar sinyal yang pertama ini menunjukkan frekuensi asli dari suara paus biru. Kemudian pada gambar sinyal yang kedua ini menunjukkan sinyal baru yang lebih kuat dengan mengkompresi dan atau didekomposisi menjadi komponen frekuensinya menggunakan FFT. Nah, di sini terlihat pada plot sinyal yang ketiga yang paling bawah merupakan komponen frekuensi dari nada B paus biru yang ditekankan atau yang didekomposisi menggunakan fast Fourier transform. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai dua percobaan mengenai fast Fourier transform. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa fast Fourier transform dapat diaplikasikan salah satunya dalam pemrosesan sinyal. FFT akan membentuk dasar analisis domain frekuensi atau analisis spektral dan digunakan untuk penyaringan sinyal, estimasi spektral, kompresi data, dan aplikasi lainnya. Nah, variasi FFT seperti transformasi Fourier waktu singkat juga memungkinkan analisis simultan dalam domain waktu dan frekuensi. Nah, teknik ini juga digunakan untuk berbagai sinyal seperti audio dan ucapan, radar, komunikasi, dan sinyal data sensor lainnya. Nah, FFT juga terkadang digunakan sebagai langkah perantara untuk teknik pemrosesan sinyal yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.